Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya anak-anak. Untuk Airin, tolong pimpin doa. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Kalian semua hari ini apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah Ibu. Kita absen dulu ya. Airindu, Ya Ibu. Hadir, Ibu. Sekar, Hadir Ibu. Vidya, Hadir Ibu. Aprilia. Hadir, Bu. Berarti kalian semua hadir ya. Iya, Ibu. Pada pertemuan ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 3, materinya tentang pengobar semangat. Tujuan dari pembelajarannya adalah yang pertama, kalian berlatih berbicara dengan sopan dan tepat. Yang kedua, kalian dapat Baik menemukan Ibu. ide pokok. Dan yang ketiga, kalian dapat menyebutkan masalah yang dihadapi oleh tokoh cerita. Sekarang Ibu mau meminta kalian untuk mengamati gambar pada bagian awal bab ini. Apakah kalian pernah mengalami hal seperti itu? Pernah, Ibu. Pernah Ibu. Bagaimana perasaan kalian saat itu? Sedih. Sedih, Bu. Sakit juga jatuh dari... Ibu. Nangis. Nah, untuk menjawabnya, Ibu mau kalian untuk menjawab tabel ini. Kalian boleh menggunakan panduan yang telah Ibu bagikan ini. Dari Sekar, kamu pernah gagal ketika apa? Saya pernah gagal ketika belajar ini Ibu, belajar untuk pramuka. Apa perasaan kamu pada waktu itu? Sedih Ibu, nggak bisa ikut kemah. Hmm, terus yang kamu lakukan pada waktu itu apa? Menangis. Setelah itu, perasaan kamu sekarang, apa kamu masih masih bersedih, nggak bisa ikut itu, atau kamu udah ngelupainya? Tidak Ibu, saya sudah melupakannya. Bagus sekali. Nah, setelah itu, Ibu mau meminta April untuk membaca cerita ini dengan seksama. Gagal lagi. Raini mempercepat langkah, dia ingin segera tiba di rumah. Teman-teman berulang kali memanggilnya, Raini mengabaikan mereka. Raini sedang ingin sendiri. Tadi dia gagal menghafalkan puisi. Bu guru memberinya semangat untuk mencoba esok hari, namun Raini merasa tak ingin melakukannya lagi. Itu ada dua kalimat yang bercetak kuning yang mungkin kalian belum tahu artinya ya. Setelah itu, Iya. nah, setelah kita membaca cerita gagal lagi tadi, Ibu mau kalian untuk menemukan ide pokoknya serta memberi salah satu jawaban yang tepat. Dari keempat itu, mana yang termasuk ide pokoknya? Apa ada yang tahu? Rani gagal menghafalkan puisi.
Nah, benar Vidya. Ide pokoknya adalah Rani gagal menghafalkan puisi. Karena Raini sedang buru-buru, Raini sedang sedih dan kecewa, Raini mengabaikan teman-temannya itu termasuk ke dalam kalimat pendukung. Jawabannya adalah Raini gagal menghafalkan puisi. Nah, jika kalian bertemu dengan Raini, apa yang hendak kalian katakan kepadanya? Semangat, jangan menyerah. Tetap semangat dan jangan putus asa. Semangat. Benar-benar, beri tepuk tangan untuk kalian semua. Yeay. Setelah itu, pada bab sebelumnya kan kita menemukan dua kalimat yang kita belum tahu artinya. Nah, Ibu akan memberi kalian sebuah gambar kamus kota. Kalian pernah melihat kamus? Nah, Apakah kamus juga bisa berupa buku? bisa. Salah satu kamus yang harus kalian kenal adalah KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ini bentuk kamus besar bahasa Indonesia. Tebal bukan? Jika kalian Iya. kamus seperti ini, coba angkat dengan satu tangan. Jika kalian pernah melihatnya. Dapatkah kalian menebak berapa jumlah kata yang ada di dalamnya? Tidak. Nah, Tidak, Ibu. kamus itu nggak cuman hanya berbentuk buku, tetapi kita juga bisa melihat KBBI itu melalui internet. Kita menyebutnya kamus daring atau kamus online. Daring itu merupakan kependekan dari dalam jaringan. Contohnya seperti berikut ini. Nah, sekarang Ibu mau meminta satu orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Airin, Ibu mau kamu menjawabnya. Jenis kamus manakah yang pernah kamu gunakan? Maaf, Ibu. Tidak jelas PPT-nya, Ibu. Saya mau jawab, Ibu. Vidya, jenis kamus mana yang pernah kamu gunakan untuk Saya pernah pakai kamus bahasa Inggris. yang berbentuk buku atau yang daring? Yang berbentuk buku. Menurut kamu lebih mudah menggunakan yang berbentuk buku atau lebih mudah menggunakan kamus itu melalui internet? Yang melalui internet. Mengapa begitu? Karena yang kalau di internet, ketika kita mencarinya langsung dapat. Kalau dari buku, kita harus mencari satu-satu. Oh, berarti kamu mau cari yang cara cepat ya. Iya. Beri aplaus dulu untuk Vidya. Setelah itu, tadi kan kita ketika membaca menemukan dua kata bercetak kuning, mengabaikan dengan menghafalkan. Hmm. Arti kata mengabaikan setelah kita cari di KBBI itu seperti adalah tidak memperdulikan. Yang kedua, menghafalkan. Itu artinya adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Jadi kalian sudah tahu ya arti mengabaikan dan menghafalkan. Tahu, Ibu. Mana yang lebih sulit diucapkan, mengabaikan atau menghafalkan? Ibu mau kalian menyebutkannya satu-satu dari Airindu.
Dia lebih sulit mengucapkan kata mengabaikan atau menghafalkan. Bagi saya lebih sulit mengucapkan kata menghafalkan. Sekar, Mengabaikan ibu. April, Menghafalkan. menghafalkan. Oke. Sekarang ibu mau meminta Sekar untuk membaca cerita yang berjudul Bagaimana Caranya. Bagaimana caranya? Raini menatap buku pelajaran dengan heran. Puisi itu singkat tetapi sulit dihafalkan. Ketika dia hafal kata-katanya, urutan baris dia lupakan. Ketika dia ingat urutan barisnya, beberapa kata dia lupakan. Raini ingin bertanya bagaimana cara menghafal puisi. Namun, ibunya masih sibuk dengan pekerjaannya. Sudah, Ibu. Nah, terima kasih ya Sekar. Setelah itu, setelah kalian mendengar Sekar membaca cerita tadi, menurut kalian bagaimana perasaan Raini pada waktu itu ketika dia meminta ibunya untuk mengajarinya membaca puisi tetapi tidak bisa? Sedih, Ibu, kecewa. Itu gambar pada nomor 1, 2, 3, atau 4. Yang nomor 2. Dua, Ibu. Iya, benar. Nah, setelah itu ibu mau meminta kalian untuk melengkapi permainan peran ini bersama teman-teman kalian. Bayangkan jika kelompok 1, Vidya dan Sekar, kelompok 2, April dan Airin. Kelompok 1 berperan sebagai Raini dan kelompok 2 berperan sebagai ibunya. Raini ingin meminta bantuan kepada ibunya. Apa yang seharusnya ibu katakan? Menggunakan 3 kalimat di bawah ini. Maaf, tolong, dan terima kasih. Seperti ini. Kalimat yang diucapkan Raini pertama kali adalah Tolong, tolong. Ibu Raini ingin meminta tolong membantu Raini untuk menghafal puisi. Jawaban ibu adalah Maaf. iya, Maaf. maaf karena ibunya masih mencuci piring. Setelah itu Raini mengucapkan terima kasih. Jadi permasalahan di sini adalah Raini belum menghafal puisinya. Sekian materi dari sini. Semoga Ibu harap kalian bisa tahu menemukan ide pokok dan dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu. Berdoa dipimpin oleh Sekar. Kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian dari materi yang kita pelajari ini. Dari materi ini, apa masih ada yang Baik, belum Ibu. paham sebelum kita akhiri? Sudah Sudah, paham, Ibu. Jadi, masih nggak ada yang kebingungan kan? Tidak, Ibu. Baiklah, sekian Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.